Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angelita Citrahani dengan NPM B1A 021047. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum pidana internasional yang disampaikan pada tanggal 4 April 2024. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi hukum pidana internasional itu sendiri. Hukum pidana internasional atau yang disingkat sebagai HPI merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai tujuan tertentu. HPI merupakan seperangkap aturan yang mengatur kejahatan internasional yang pengadilannya diadili melalui parlemen permanen atau ad hoc. Ruang lingkupnya mencakup genosida, war crimes atau kejahatan perang, agresi, serta kejahatan HAM berat. Sumber HPI jika mengacu pada pasal 38 paragraf 1 Statuta Mahkamah Internasional terdiri dari 1. Konvensi internasional, yakni proses penetapan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. 2. Kebiasaan internasional, yakni praktek umum yang diterima sebagai hukum. 3. Prinsip-prinsip umum, hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. 4. Putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum dari berbagai bangsa sebagai sarana perlengkap untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum. Konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum digolongkan sebagai sumber hukum primer dan bersifat independen sebagai aturan-aturan hukum yang mengikat secara umum. Putusan pengadilan dan doktrin atau ajaran para ahli hukum digolongkan sebagai sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder ini tidak mengikat secara umum. Putusan pengadilan mengikat sebatas para pihak yang bersengketa, sedangkan doktrin hanya dapat menjadi ketentuan hukum melalui sumber hukum primer. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak, yang akan melatar belakangi penerapan pada suatu kasus hukum secara konkret. Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional. Hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang umum sifatnya. Asasnya seperti asas fakta serpanda. Asas tersebut merupakan asas hukum yang paling tua dan paling utama yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak sebagai ibarat undang-undang, sehingga perjanjian internasional menepati urutan teratas dalam hierarki sumber hukum pidana internasional. 2. Asas itikat baik atau good faith menyatakan bahwa semua kewajiban yang diemban oleh hukum internasional harus dilakukan secara baik-baiknya. Asas itikat baik mencakup keadilan yang dimaksud bahwa kewajiban yang diemban hukum internasional harus dilaksanakan secara adil. Asas sivitas maksima. Asas ini berarti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, maka asas sivitas maksima ini sejalan dengan teori monoisme.
yang melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem dengan menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional. 4. Asas timbal baik atau reciprocal mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus memberikan perlakuan yang baik terhadap negara lain. Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah 1. Asas aut dedere aut punere. Asas ini dipelopori oleh Hugo de Groot yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan locus delicti. Asas aut dedere aut judicare yang dikemukakan oleh Sheriff Basioni bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Asas par imperem inhibet imperium bahwa kepala negara tidak dapat dihukum menggunakan hukum negara lain. Asas ini merupakan hak impunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional. Pada perkembangannya, asas ini dikecualikan dari kejahatan-kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana nasional. 1. Asas legalitas. Asas legalitas mengandung beberapa syarat. Pertama, nullum crimen, nulla puna, sine lege praevia. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Kedua, nullum crimen, nulla puna, sine lege scripta. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Nullum crimen, nulla poena, sine lege serta. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Keempat, nullum crimen, nulla poena, sine lege scripta. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Dua, asas teritorial. Asas ini berarti bahwa aturan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut dalam rangka mengantisipasi berbagai kejahatan yang dilakukan di luar wilayah suatu negara. Hukum pidana mengenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial, diantaranya adalah perluasan teknis yang terbagi menjadi prinsip teritorial subjektif dan objektif, kemudian prinsip nasional aktif dan pasif, asas nasional aktif bahwa aturan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimanapun ia berada, termasuk di luar wilayah negaranya. Lalu, perluasan berdasarkan prinsip protektif, perluasan berdasarkan prinsip universal. Selanjutnya, asas ne bis in idem. Bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia. Ditanyakan dari awal hingga selesai dan dirangkum menjadi satu kegiatan, dihitung sampai proses hukum. Kemudian asas-asas ekstradisi. Ekstradisi menurut Remlich adalah sebagai penyerahan seseorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara di negara tempat di mana orang tersebut
berada kepada negara lain yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara yang diminta. Ada beberapa asas ekstradisi, asas kepercayaan. Asas ekstradisi hanya akan terjadi jika ada kepercayaan di antara negara-negara. Asas reciprocal, hal tersebut sama seperti sebelumnya. Asas double incrimination atau double criminality principle. Asas tidak menyerahkan warga negaranya tersendiri. Asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayah termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara berhak menolak permintaan ekstradisi. Asas yang menyatakan bahwa jika diminta adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dianggap melakukan kejahatan politik di negaranya, maka permintaan ekstradisi itu dapat ditolak. Asas attentaat clausule, bahwa meskipun pelaku kejahatan tersebut bermuatan politik, namun berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara, presiden, raja, atau sebutan lainnya, maka negara yang diminta wajib memberikan atau mengekstradisi tersangka, terdakwa, atau terpidana. Asas spesialitas, asas yang menyatakan ancaman pidana mati sebagai halangan untuk penyerahan, yang dimana jika mereka diancam dengan pidana mati, maka negara yang diminta dapat menolak permintaan ekstradisi jika kejahatan tersebut menurut negara yang diminta tidak diancam dengan pidana mati atau negara yang diminta sudah menghapuskan pidana mati. Subjek pidana internasional. Satu, individu. Dia dari sejarah berdirinya criminal court bahwa dirikan penyelidikan, penuntut, dan mengadili para hukum tindak pidana internasional secara individu. Individu sebagai subjek hukum pidana internasional diatur dalam pasal 1 Statute Roma. An international criminal court, the court, is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern. As a virtue of this statute, and shall be complementary to national crime jurisdiction. The jurisdiction and functioning of the court shall be governed by the provision of the statute. By this statute. Dua, tanggung jawab negara. Adapun tanggung jawab negara ada kewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional. NGO atau non-governmental organization, dalam bahasa Indonesia badan hukum swasta. NGO baik swasta nasional maupun internasional, transnasional atau multinasional dapat menjadi subjek hukum dari hukum pidana internasional. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada NGO adalah berupa sanksi pidana denda atau dibebani kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran lingkungan hidup atau pemberian denda yang akan diberikan kepada negara yang telah dirugikan atau pihak-pihak yang telah dirugikan perbuatan yang dilakukan NGO tersebut. Kemudian belligerent atau kelompok pemberontak. Hal ini didasarkan kepada pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi sebagai berikut. Hak untuk menentukan nasib, hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, sosial secara sendiri, hak untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. 6. Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan diakui sebagai sumber hukum internasional berdasarkan Traktat Lantern 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tata Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Alasan mengapa saya tidak menjelaskan Palang Merah Internasional ialah karena pada pertemuan tanggal 4 April, Palang Merah Internasional dijelaskan sebagai bukan subjek hukum pidana internasional. Ia merupakan subjek hukum internasional, namun bukan subjek
hukum pidana internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.